Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Insira Daviatul Husna. Saya dari kelas B, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, mata kuliah Azas Manajemen dengan dosen pengampu, Ibu Martina Perwaningdiah, SAP MAP. Dalam kehidupan, pasti erat kaitannya dengan sebuah tujuan, cita-cita, dan goals, dan tentunya disertai dengan adanya perencanaan. Dalam dunia manajemen, perencanaan merupakan fungsi yang sangat mendasar dari setiap manajer organisasi, baik bisnis maupun publik, besar maupun kecil. Menurut James F. Stoner dan R. Edward Freeman, planning is the process of establishing goals and suitable course of action for achieving those goals, yang berarti perencanaan adalah sebuah proses dan tindakan nyata untuk bisa mencapai tujuan. Dalam melakukan sebuah perencanaan, baiknya diikuti dengan basic questions for planning. Di antaranya adalah what, why, where, when, who, dan how. Yang pertama adalah what. Dalam hal ini, what merujuk kepada tujuan yang akan dicapai dan apa hal yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah why. Dalam hal ini, why menyatakan dan merujuk kepada alasan mengapa harus mengerjakan kegiatan atau aktivitas tersebut. Yang ketiga adalah where. Dalam hal ini, where memiliki arti menjelaskan tempat berlangsungnya sebuah perencanaan. Selanjutnya adalah when. When to do it, when will be done. Dalam hal ini, when menjelaskan kapan mengerjakan aktivitas atau sebuah perencanaan sehingga bisa mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah who. Who is to do it, who will do it. Dalam hal ini, who merujuk kepada seseorang yang mengerjakan aktivitas atau perencanaan tersebut atau bisa disebut sebagai pelaksana. Yang terakhir adalah how. How to do it, how will it be done. How merujuk kepada bagaimana cara mengerjakan suatu aktivitas atau perencanaan tersebut sehingga bisa mencapai tujuan. Dalam suatu perencanaan terdapat rumus SMART. Yang pertama adalah spesifik. Perencana harus jelas maksud dan tujuannya dan lebih mengerucut sehingga tidak melebar dan terlalu idealis. Yang kedua adalah measurable. Measurable memiliki arti program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah perencanaan, maka kita juga harus memikirkan bagaimana dampak ke depannya. Yang ketiga adalah achievable. Achievable memiliki arti bahwa suatu perencanaan tersebut targetnya dapat dicapai dan hanya bukan angan-angan. Selanjutnya adalah realistik. Realistik ini sangat penting karena dalam hal ini adanya penyesuaian dengan kemampuan dan sumber daya yang kita punya. Sehingga apa yang kita keluarkan dapat menghasilkan dan tidak terbuang dengan sia-sia. Yang terakhir adalah time. Time ini juga tidak kalah penting karena dalam hal ini adanya pengaturan batas waktu yang jelas. Sehingga ketika kita melakukan sebuah perencanaan, kita memiliki deadline dan adanya kedisiplinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita sedikit tentang perencanaan saya dalam mengikuti ajang perlombaan Festival Lomba Seni Nasional tahun 2018 bidang solo vokal. Saya berpegang teguh pada proses tidak akan mengkhianati hasil. Dalam hal ini, saya selalu berusaha keras dan latihan sebisa mungkin untuk bisa mencapai tujuan saya menjadi pemenang saat itu. Alasan saya ingin menjadi pemenang saat itu adalah karena saya ingin menambah pengalaman dan juga mengasah skill saya. Selain ingin menambah pengalaman dan juga mengasah skill, saya juga ingin membanggakan alma mater tercinta untuk bisa menjadi pemenang FLS2N tahun 2018. Pada saat itu, saya benar-benar menggunakan waktu dengan sebijaksana mungkin dan membagi waktu dengan tepat antara sekolah dan juga latihan. Pada saat itu, saya memanfaatkan studio musik sebagai media dan tempat saya berproses. Cara yang saya terapkan dalam melakukan proses latihan FLS2N adalah dari pagi hingga sore, saya fokus kepada kegiatan sekolah dan melaksanakan tugas saya sebagai siswa. Ketika jam sudah berakhir, saya akan bergegas menuju studio musik untuk latihan. Pada saat itu, saya dibimbing oleh guru private musik dan guru di SMA saya. Syukur alhamdulillah pada saat itu saya berhasil memenangkan juara 1 dalam pemilihan Festival Lomba Seni Nasional tingkat kabupaten pada bidang seni vokal. Latar belakang keberhasilan saya saat itu adalah dengan adanya perencanaan yang matang dan juga latihan yang keras. Karena menurut saya jika kita berproses dengan baik, maka kita akan menghasilkan hasil yang baik pula.
Tidak lupa dukungan dari orang tua dan orang di sekitar membuat kita semakin termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Selain itu, jika kita bisa menerapkan rumus SMART dalam perencanaan, maka kita juga semakin bisa memantapkan diri bahwa kita bisa mencapai target tersebut. Selain itu, saya juga motivasi diri saya sendiri untuk bermimpi setinggi langit, karena jika saya terjatuh, saya akan jatuh di antara ribuan bintang. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan sekaligus cerita singkat saya mengenai perjalanan mengikuti ajang perlombaan Festival Lomba Seni Nasional tahun 2018. Saya Insira, see ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.